Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li wa liwalidayya wa lisa'iril muslimin wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Nutokake tafsir ayat berikutnya, ayat ke-7 Al-Baqarah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sambunge lanjutan ayat ke-6. Kemarin ayat ke-6 menerangkan tentang orang-orang kafir di mana orang-orang kafir itu sudah sedemikian rupa sehingga didakwahi maupun tidak didakwahi itu sama saja. Namun ayat itu harus kita pahami melalui tafsir, di mana tafsir tersebut memberikan contoh dengan contoh Abu Jahal dan Abu Lahab, yakni yang dimaksud orang-orang kafir yang sedemikian rupa adalah orang-orang kafir yang ternyata sampai mati pun tetap kafir, sehingga nyatalah bahwa mereka itu memang sudah takdirnya sebagai orang kafir hidup sampai mati. Jadi setelah mereka mati dalam kondisi seperti itu, baru kita bisa mengatakan, oh itu takdirnya sebagai orang kafir. Makanya tidak bisa didakwahi. Sekalipun ada dakwah berulang kali, tetap tidak bisa menerima karena memang takdirnya, ketentuannya seperti itu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ayat ini jangan digunakan dalil untuk tidak berdakwah dengan alasan bahwa orang kafir itu sudah takdirnya kafir. Karena takdirnya kafir, maka didakwahi atau tidak didakwahi sama saja, yakni mereka tidak bakalan beriman. Nah, alasan itu kita jawab dengan tafsirnya, yaitu tafsirnya yang memberikan contoh Abi Jahal wa Abi Lahab wa nahwihima, di mana contoh itu jelas memberikan contoh orang yang hidupnya sampai dengan matinya tetap
kafir, sehingga dapat dilihat oh itu takdirnya memang demikian. Kemudian ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama wes nyegel, mensegel artinya menutup yang tidak bisa dibuka kembali. Artinya ditutup yang tidak boleh dibuka. Khatama was nyegel Allahu sapa Allah ala qulubihim ing atase batin jantunge wong-wong mau. Dieling-eling, diingat-ingat, qulub itu artinya, arti aslinya kalimat qulub, qalbun, qulubun itu asli maknanya adalah jantung. Namun yang dibicarakan bukan benda jantung itu, tapi yang dibicarakan adalah isi jantung itu sendiri. Yang dimaksud isi adalah perasaannya. Jadi qulubihim kita memaknainya menjadi perasaan jantung mereka. Jadi perasaan mereka di dalam jantung mereka, perasaan jantung mereka sudah disegel oleh Allah. Taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhuluha khairun. Makna khatama itu taba'a 'alaiha. Makna khatamallahu ala qulubihim sama dengan mengatakan taba'a 'alaiha wastawthaqa. Taba'a wis nyegel, wis ngunci, rada gampang dipaham, mengunci, sehingga tidak bisa dibuka atau katakanlah susah untuk dibuka. Sapa Allah wis ngunci, sapa Allah wis nyegel 'alaiha ing atase batin nuranine, batin jantunge wong-wong kafir mau. Wastawthaqa lan tegese wis naleni kenceng, ditaleni ora iso dibuka. Artinya batin mereka, perasaan yang ada di jantung mereka ini sudah dikunci, dipaten oleh Allah sehingga tidak bisa, sehingga tidak bisa berubah. Maka tafsirnya mengatakan fala yadkhuluha khairun. Fala yadkhulu, mongko ora bisa mlebu ha ing qulubihim khairun, apa kebagusan. Mergo karena sudah dikunci, sudah dipaten, maka tidak bisa dimasuki hal-hal yang baik. Makanya tadi mengatakan mereka tidak bisa beriman. Kenapa? Karena nurani jantungnya sudah dikunci, tidak bisa ditambah lagi. Karena dikunci itu sendiri berkaitan dengan organ yang menghubungkan ke jantung tersebut. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Wa ala sam'ihim lan iku ing atase, iku tetep ing atase pengrungone
wong-wong kafir mau. Pengrungan, jadi maksud pengrungan itu daya dengar, nah, bukan organ dengarnya, bukan, tapi daya dengar. Hai mawadhihi tegese nggon-nggon mendengare, artinya daya dengar jadi maksud. Ing atase pendengarane wong-wong kafir, wa ala absarihim lan ing atase peningale wong-wong kafir wisawatun utawi ana tutup. Wisawatun artinya ghitaun, tutup. Artinya mata mereka maupun telinga mereka sudah tertutup. Jadi batin jantungnya terkunci, mata dan telinganya tertutup. Artinya kedua-duanya tidak bisa berfungsi. Sekalipun mata bisa melihat, tapi tidak bisa merespon. Sekalipun telinganya bisa mendengar, tapi tidak bisa merespon. Ini tafsirnya mengatakan begini, ya. Karena pendengarannya ada tutupnya, fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi, fala yantafi'una maka ora bisa ngalap manfaat, ora iso memanfaatkan bima ing barang yasma'una kang krungu sapa mau wong kafir hu ing ma iku apa minal haqqi tegese barang kang bener. Semono uga wa ala absari misyawatun fala yubsiruna, nek peningale ana tutupe fala yubsiruna maka ora bisa ningali sapa mau wong kafir al haqqa ing barang kang bener. Artinya mergo peningale ketutupan, ya ora iso ngerti ya. Mergo pendengarane ketutupan, ya ora iso krungu. Iki dimaksud krungu maupun dak krungu, ngerti utawa dak ngerti, iki dimaksud batin. Ini sambungannya tekan jero jantung mau. Artinya ini jantung itu menerima, mengolah dan menyimpan semua informasi yang diterima melalui pendengaran atau penglihatan. Mestinya ada yang lain ya, dari rabaan juga ada ya, tapi secara umum informasi yang diterima adalah melalui mata atau melalui telinga. Nah, ketika mata itu normal bisa melihat, namun karena pusat pengolahannya tidak berfungsi, ya tidak nyampe, tidak bisa menerima, apalagi mengolah, apalagi menyimpan. Ya, menerima saja tidak bisa. Begitu pula pendengarannya karena tertutup, maka sekalipun dalamnya terbuka tidak bisa nyampe. Kalau telinganya terbuka karena dalamnya tertutup juga tidak bisa diterima. Ini bisa kita contohkan. Kita contohkan apa? Misalnya penglihatan kita atau sekaligus dengan pendengaran bisa kita contohkan dengan CCTV. CCTV kan disalurkan ke alat perekamnya, alat pengaturnya. Masing-masing itu CCTV itu sendiri juga ada powernya.
dan juga ada kabel salurannya yang menyalurkan ke peralatan sensor maupun perekamnya itu sendiri. Begitu pula bagian speakernya itu juga tersambungkan di situ. Nah, ketika alat perekamnya itu aktif, namun karena CCTV-nya tidak bisa aktif, ya tidak ada informasi yang bisa masuk. Atau dibalik, CCTV-nya itu kerja, kameranya tadi loh ya saya maksudnya, kameranya bekerja, kamera dan mikrofonnya bekerja, namun karena komponen pengolahnya tidak bekerja, ya tidak bisa menerima informasi. Nah, ini seperti itu. Jadi yang dimaksud, sekali lagi, yang dimaksud ini adalah bagian perasaan, bukan benda nyata, benda kasar yang bisa kita raba, dilihat, itu bukan mata ini, bukan telinga ini, tapi yang dimaksud adalah perasaan yang diterima melalui mata maupun telinga, perasaan yang ada di dalam jantung. Dengan demikian mereka tidak bisa menerima kebenaran dari Allah karena nurani jantungnya sudah disegel, sudah tertutup. Karena mereka demikian hidup sampai mati tetap kafir, maka ancaman mereka adalah walahum adzabun azim. Walahum lan iku kanggone wong-wong kafir sing mati tetap kafir mau, adzabun utawi siksaan, azimun ingkang agung, siksaan yang sangat besar sehingga tidak bisa digambarkan. Sangat besar gimana ditafsirkan? Qawiyun daimun, qawiyun kang banget kuwate menyiksa, daimun tur langgeng. Jadi begini, kenapa mereka tidak beriman? Nah, singkat jawabnya adalah karena takdirnya demikian. Tapi ingat, kita mengatakan takdirnya demikian adalah apabila kita sudah melihat orang-orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Nah, ketika mereka masih hidup, kita tidak bisa menggunakan dalil ini. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu masih misteri antara baik dan buruk, kapannya itu tidak bisa diprediksi. Orang yang hidupnya baik itu belum tentu mati tetap dalam keadaan baik, bisa juga menjadi buruk, bisa juga tetap baik. Atau dibalik, orang yang hidupnya buruk belum tentu mati buruk, tapi bisa juga mati dengan baik. Nah, dengan demikian maka kita tetap wajib berdakwah. Dakwah itu hakikatnya adalah untuk menyelamatkan yang didakwahi agar tidak masuk ke neraka. Dakwah kita berulang kali. Nah, dakwah itu isinya amar ma'ruf nahi munkar berulang kali. Nah, kalau bisa menerima dan masuk Islam, ya berarti ya sudah berubah menjadi Muslim. Kalau ternyata tidak mau, itu bukan berarti terus selesai tidak akan beriman, tidak begitu. Karena perubahan
masih bisa terjadi. Kalau andai kan sampai mati ternyata masih tetap kafir, maka baru kita bisa melihat bahwa kita baru tahu bahwa orang tersebut adalah memang takdir itu menjadi orang kafir. Jadi intinya kita bisa memberikan penilaian pada siapapun itu setelah yang kita nilai meninggal dunia, baru bisa kita melihat, oh begini. Ketika masih hidup, ya perlu kita beri penilaian sesuai yang ada, tapi tidak boleh terus dinilai mati seakan-akan sampai mati sama, tidak bisa. Ya, jadi sekali lagi ayat ini diterapkan untuk melihat yang sudah meninggal dunia. Itu kurang lebihnya. Singkatnya ayat ke-6 dan ke-7 ini menerangkan tentang sekelompok manusia yang disebut orang-orang kafir. Namun orang-orang kafir yang mati tetap dalam kondisi kafir. Karena bisa terjadi orang kafir, hidupnya kafir, tapi setelah mendekati ajal kematiannya, dia sadar terus masuk Islam, beberapa detik kemudian mati. Itu berarti dia dinyatakan Muslim, walaupun hanya beberapa detik. Nah, jadi tidak bisa mengatakan oh itu mesti Muslim, tidak mesti. Ini kaidah secara umum, ya. Ini kurang lebihnya begitu. Kemudian ayat berikutnya lain lagi. Kalau ayat yang kedua sampai dengan ayat ke-5 menerangkan tentang orang-orang mukmin, bahkan sampai ke peringkat bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6 ke-7 tentang orang-orang kafir yang sampai mati tetap kafir. Ayat ke-8 berikut ini adalah tentang orang-orang yang tidak jelas antara muslim atau kafir. Mereka disebut orang-orang munafik. Berikut ayatnya. Innalladzina kafaru. Oh, malah mundur ya. Ayat ke-8. Ayat 8 bunyinya, wa minan nasi man yaqulu amanna, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, lan iku setengah saking umat manusia, lan iku setengah saking para manusia, man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man, ngucapake ing kalimat amanna billahi wa bil yaumil akhir, ngucapake kalimat amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum hale ora ana sapa wong-wong sing muni mau bimu'minina iku wong kang padha iman, wong kang padha percaya. Artine sekelompok orang, sekelompok masyarakat umat manusia itu ada sebagian orang atau sekelompok masyarakat yang mengaku mukmin, mengaku beriman,
mengaku sebagai muslim, namun kenyataan hakiki dalam batinnya adalah non muslim. Siapa itu? Mereka disebut orang-orang munafik. Lihat keterangan tafsirnya, nazala fil munafiqin. Nazala temurun apa ki ayat fil munafiqin ing dalam nerangake wong-wong munafik. Pengertian sederhana munafik itu artinya ketidaksamaan antara luar dan dalam, yang tampak dalam tindakan nyata tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati nurani. Itu namanya ketidaksamaan, disebut munafik. Ya, yang pertama. Yang kedua, al-yaumil akhir, dino akhir, hari yang terakhir, artinya hari yang tidak ada lagi, tidak ada hari lagi. Tafsirnya mengatakan yaumul qiyamah, dino kiamat, dino tangi, dino tangi sangka kubur asale wis mati kabeh terus diuripke maneh. Terjadinya pada hari yang disebut kiamat. Kenapa disebut hari akhir? Li'annahu karena sak temen dina kiamat akhirul ayami iku paling akhire pira-pira dina, artinya hari terakhir. Hari terakhir berarti setelah itu tidak ada lagi hari, nggak bisa kita bayangkan. Jadi ini ayat ke-8 membuka pembicaraan tentang orang-orang yang disebut munafik. Jadi umat manusia tentunya terpecah menjadi 3 kelompok. Tadi dalam ayat kedua, ya, kelompok pertama yaitu orang-orang mukmin yang sampai ke tingkat orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang bertakwa yang dimaksud adalah orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang aktif, ya, yang muslim yang konsekuen dengan akuannya sebagai muslim. Kelompok kedua, kelompok orang-orang kafir, yakni orang-orang kafir sampai matinya tetap kafir. Kelompok ketiga adalah orang-orang munafik, orang-orang yang luar dalamnya berbeda, tampilannya tidak sama dengan isi hatinya. Pembicaraan yang kelompok ketiga ini panjang. Firman Allah berikutnya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, menipu sapa wong-wong sing disebut munafik mau man yaqulu amanna mau wong-wong sing disebut munafik mau padha nipu Allah ing Allah. Mereka menipu Allah. Jangan kaget, lu Allah kok ditipu, jangan gitu. Jangan gitu. Mereka menipu Allah, artinya mereka maunya mereka adalah menipu Allah. Tapi Allah jelas tidak bisa ditipu. Sekalipun Allah tidak bisa ditipu, mereka tetap disebut menipu. Ya, makanya mereka menipu Allah. Walladzina lan
nipu ing wong-wong akeh amanu kang iman sapa alladzina. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Kalau menipu Allah jelas tadi bisa dipahami bahwa Allah tidak bisa ditipu. Tapi kalau menipu orang-orang mukmin terus gimana maksudnya? Tafsirnya menjelaskan cara menipu orang-orang mukmin adalah biizhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Carane menipu biizhari khilafi ma kelawan ngetingalake ngetokno sulayaning barang. Sulaya kuda padha balik barang sing ra padha. Barang mau abtonu kang ndelikake ngumpetake sapa mau wong-wong mau hu ing ma. Le menipu, cara menipu pada orang-orang mukmin yakni menampilkan hal yang tidak sesuai dengan yang di batinnya. Hal itu apa yang dimaksud yang tidak sesuai itu yang tidak ditampakkan itu apa? Minal kufri tegese kufur. Kufur artinya yang dimaksud kufur adalah ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Tidak percaya pada Allah disebut kufur. Artinya kufur hatinya, batinnya, namun tampilannya adalah tampilan muslim, sehingga yang ditampilkan tidak cocok dengan yang di dalam hati. Itulah orang-orang munafik. Berarti hakikinya orang munafik adalah orang kafir. Cuman karena tampilannya muslim, maka dia tetap diberi hukum tampilan, yaitu hukum muslim. Terus kenapa mereka sampai melakukan tindakan seperti itu? Kenapa mereka berani tampil sebagai muslim sementara aslinya adalah kafir? Nah, ini alasannya. Liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Liyadfa'u supaya nolak menghindari sapa wong-wong mau anhum saking awak-awake dhewe, menghindari saking awak-awake dhewe, nolak ahkamahu ing pira-pira hukume Allah, hukum saya maksud ini napa? Hukuman itu ya hampir sama dengan siksaan. Hampir sama dengan siksaan. Tapi hukuman mau adalah ad-dunyawiyata kang bersifat duniawi, yakni hukuman yang dilaksanakan di dunia. Maksudnya begini, orang-orang munafik itu orang-orang kafir yang berpenampilan muslim. Yang ngomongnya ala muslim, ya mungkin pakaiannya juga ala muslim, bahkan perilakunya juga perilaku ala muslim. Mungkin juga sholat, juga mungkin puasa, zakat, berbuat baik pada orang lain dan sebagainya. Tindakannya tindakan muslim, cuman isi hatinya adalah menentang, ya, ini orang-orang kafir. Kenapa sampai bertindak begitu? Itu hanya untuk menghindari hukuman Allah
hukuman dari Allah yang dilaksanakan di dunia. Sekalipun di akhirat juga tetap ada, cuman di dunia sudah ada hukumannya. Apa itu? Saya beri contoh ya. Kalau sudah percaya, kalau sudah mengaku percaya kepada Allah, adanya Allah, mengaku percaya pada beliau Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakunya itu tidak sekedar mengaku, tapi harus diucapkan dalam bentuk ucapan yang bertanggung jawab yang disebut bersyahadat. Ketika sudah mengucapkan syahadatain, dua syahadat, syahadat tentang ketuhanan, yaitu tentang Allah yang Maha Esa, Allah lah ya menciptakan alam raya ini. Kemudian yang kedua adalah syahadah risalah, syahadah kesaksian tentang bahwa beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraisy, bangsa Quraisy, adalah Rasul dari Allah, utusan Allah. Kalau sudah mengatakan kesaksian tersebut, syahadatan itu, maka dia dinyatakan sebagai muslim, sekalipun batinnya tidak percaya, lisannya mengatakan percaya, itu tetap disebut muslim. Ketika sudah muslim, maka wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan zakat, wajib melaksanakan puasa, dan sebagainya. Terus kaitannya dengan kafirnya gimana? Kalau orang kafir hidup di negara yang disebut negara Islam, negara yang memang dasar dan pelaksanaannya adalah Islam, maka negara tersebut karena Islam, maka perundang-undangannya ya syariat Islam itu sendiri. Nah, aturannya, kalau ada non-muslim yang mau hidup di negara Islam, maka ada perlakuan apa? Ya, perlakuan tentang aturan non-muslim yang ada yang bertempat tinggal di negara Islam. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah tidak boleh. Pertama, tidak boleh, sehingga negara itu mestinya 100% muslim. Nah, gitu. Apa terus mutlak tidak boleh? Hendak boleh non-muslim bertempat di negara Islam, boleh. Tapi aturannya, ketika hidup di negara Islam, dia terkena aturan, istilahnya disebut pajak jiwa. Aturan syariat, pajak jiwa. Per jiwa harus dikenakan pajak. Pajaknya mungkin per tahun, ya. Mungkin per tahun. Tuh. Apa itu? Itu tak, sekaligus juga diberi tanda
khusus bahwa itu adalah non muslim, ada tanda khusus. Tanda khususnya mungkin ditandai dengan berkalung misalnya, atau ditandai khusus dengan tanda mungkin bersabuk. Ya, dalam penampilan kesehariannya ada pakaian yang khusus untuk non muslim, ya, karena dia non muslim, ya, dikenakan pajak dan juga perlakuan tanda, ada tanda identitas, ada identitas yang ditampakkan itu adalah non muslim. Dengan demikian dia akan kesulitan, geraknya akan sulit karena nampak ini non muslim. Artinya apa? Gerak sulit apa? Geraknya dirasakan sulit apabila gerak tindaknya adalah berkaitan dengan agama, dengan akidah agama, tindakan agama. Kalau gerak yang berkaitan dengan kehidupan, ya tetap bisa diberi peluang gerak. Misalnya apa? Ya gerak misalnya bekerja, cari nafkah. Nah, itu sama boleh, sesama manusia hidup boleh. Tapi yang berkaitan dengan agama, ya, itu mungkin akan terjadi tindakan yang bisa merugikan agama. Makanya dibedakan antara muslim dan non muslim. Nah, otomatis tidak bisa bergerak, akan repot geraknya. Untuk bisa bergerak leluasa, maka harus tampil sebagai muslim. Itu. Nah, kemudian baca syahadat, mengucapkan syahadat, dinyatakan sebagai muslim, ya sudah. Kemudian dikenakan hukum muslim, hukum Islam, wajib sholat. Ketika ternyata tidak mau sholat karena hakiki batinnya adalah kafir, otomatis tidak mau sholat. Nah, kalau tidak mau sholat terkena hukum muslim yang tidak melaksanakan sholat, terkena hukuman mati, dipenggal dengan prosesnya. Diproses dulu, tidak langsung terus dipenggal, tidak. Diproses, dan pelaksananya adalah negara, bukan sembarangan orang, ya, negara. Dengan prosesnya terbukti tidak melaksanakan sholat, maka dihukum mati. Nah, kemudian karena dia orang kafir yang mau menyelamatkan diri agar tetap hidup di tengah-tengah umat Islam, maka dia juga ikut sholat. Tampilnya sholat, sehingga orang mengatakan, oh dia muslim, buktinya sholat. Tapi dalam hati mereka non muslim. Sholat. Nah, saat Ramadan, umat Islam ya wajib puasa Ramadan. Orang kafir ya enggak loh, enggak kewajiban orang kafir. Nah, dia orang kafir yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Kalau pengen selamat tadi tindakannya tampil sebagai muslim. Nah, karena tampil muslim maka wajib puasa. Kalau tidak puasa, nah, karena orang kafir kan nggak mau puasa, akan konangan kok nek dak poso konangan kok akhirnya poso. Posone mau butuhe ben ora kena hukum. Apa hukume wong dak poso? Iku dipenjarakan. Wong Islam dak gelem poso Ramadan, iku kewajiban pemerintah, orang tersebut harus dipenjarakan
dan diperlakukan sebagaimana orang berpuasa. Ya saatnya imsak ya imsak sampai maghrib. Sekalipun dia tidak puasa, tetap diperlakukan puasa. Nah, untuk menghindari hukuman penjara tersebut, nah, tampillah sebagai orang yang puasa. Itu maksudnya untuk menghindari hukuman duniawi. Sedangkan hukuman akhirat itu urusan Allah. Nah, itu maksudnya. Yadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyata. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una lan ora nipu sapa wong-wong munafik illa anfusahum kejaba ing awak-awake dhewe. Wa ma yash'uruna lan ora rumangsa lan ora ngerti ora rumangsa sapa wong-wong munafik mau ora rumangsa apa dak rumangsa nek tipuane iku kena dirinya sendiri. Sebagaimana tafsirnya kita baca. Ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya. Mereka tidak menipu kecuali pada dirinya sendiri. Artinya mereka menipu Allah, jelas Allah tidak bisa ditipu. Tapi tetap disebut penipu. Nah, mereka tetap disebut penipu, sekalipun yang ditipu tidak bisa ditipu. Mereka menipu orang-orang mukmin, artinya mereka tampil sebagai muslim, tapi nyatanya non-muslim. Kalau nyatanya non-muslim, mesti akan menggerogoti agama Islam melalui umat Islamnya. Nah, tampilan mereka merugikan umat Islam enggak? Ya jelas merugikan. Jelas merugikan. Jelas merugikan. Seakan-akan mereka beruntung bisa menipu. Tapi Allah menyatakan tipuan mereka hakikatnya mengena dirinya sendiri. Loh, kok sakit, kok bisa? Lihat tafsirnya. Li'anna wabala khida'ihim raji'un ilaihim fayaftadihuna fid dunya wa yu'aqabuna fil akhirah. Li'anna wabala khida'ihim, karena sak temene akibat apa sih bahaya ya, bahaya, resiko. Mergo karena sak temene akibat negatif oleh padha nipu tipuan mereka, iku akibatnya raji'un iku bali ilaihim maring awak-awake dhewe. Tipuan mereka itu akibat tipuan mereka akan mengena diri sendiri. Piye? Piye itu maksudnya? Nah, ini loh, ini lagi terangkan ya maksudnya gini. Orang munafik itu kan menampilkan diri sebagai muslim, namun hakikatnya yang ada di dalam batinnya adalah kafir. Berarti itu kita sebut bohong, ketidaksamaan antara tindakan dan ada di dalam dan dengan yang di dalam hati, kebohongan. Kalau kita sementara mengatakan bohong itu kan ucapan. Kalau kita mengatakan sesuatu ternyata tidak terbukti, baru disebut bohong. Ya, artinya ketidaksamaan. Itu pula tadi orang munafik, tindakannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Nah, terus ketidaksamaan itu kita sebut kebohongan. Kebohongan. Nah, kebohongan mereka itu akan merugikan diri mereka sendiri. Allah mengatakan
mereka tidak merasakan hal itu. Kenapa? Kembali pada dirinya sendiri. Ya, saya beri penjelasan saja. Kebohongan, bohong ya. Kebohongan itu penipuan. Nah, penipuan. Ketika seseorang menipu atau membohongi dan ternyata yang ditipu memang tidak tahu kalau ditipu, sehingga perasaan mengatakan sukses, berhasil membohongi, berhasil menipu. Saat itu dia puas dengan tindakannya, tindakan menipu itu karena berhasil menipu, berhasil merugikan orang lain. Tapi begitu dia berhasil menipu, maka terjadilah sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari, yaitu rasa takut. Perasaan takut. Takut apa? Takut terungkap, takut ketahuan. Ya, takut ketahuan. Jelas toh? Orang yang menipu itu jelas takut ketahuan. Terus gimana? Karena takut ketahuan, dia pun akan berupaya untuk menipu yang kedua kalinya. Menipu yang kedua kalinya bukan tindakan yang lain ya. Menipu atau kita berbohong yang tujuannya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Menipu lah, hanya menipu lagi. Tipuan yang kedua ini berhasil, sementara dia puas, namun mesti terjadi rasa takut. Apa? Takut kalau tindakannya terungkap. Tadi yang pertama ketakutan kalau terungkap, yang kedua juga ketakutan kalau terungkap. Begitu akan terus menerus, maka dalam batinnya akan terjadi rasa ketakutan. Nah, pertanyaan yang saya sampaikan, bahagiakah orang hidup dalam ketakutan? Nah, bahagiakah orang hidup dalam ketakutan? Mesti akan dijawab, tidak bakalan bahagia. Hidup dalam ketakutan tidak nyaman, tidak nyaman. Hidup dalam ketakutan tidak nyaman. Nah, itu berarti tindakan mereka, resiko tindakan mereka mengena dirinya sendiri. Masih hidup itu belum ketahuan. Kalau ketahuan bahwa mereka itu menipu, tidak jelas. Kalau ketahuan, maka orang menjadi tidak percaya padanya, tidak percaya. Kalau sudah kalau sudah tidak dipercaya masyarakat dalam kehidupan ini, kalau tidak dipercaya oleh masyarakat, mungkinkah dia bisa hidup layak, atau mungkinkah bisa bekerja dengan mudah, cari penghasilan dengan mudah? Saya kira tidak bisa. Karena apa? Masyarakat tidak percaya pada dia, karena kebohongannya itu. Nah, akibatnya bekerja susah, penghasilan juga jelas susah, menyiksa diri sendiri akibat tindakannya. Itu artinya tindakan kebohongannya itu akan mengena dirinya sendiri. Ma yakhda'una illa anfusahum. Itu di dunia. Nah, terus akibatnya bagaimana kalau terkuak? Fayaftadihuna, maka keweleh.
kewelehku terungkap. Akhirnya dia akan akhirnya ya malu lah, akan malu dengan sendirinya. Tuh ya. Kalau pada zaman beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik langsung ketahuan oleh beliau Rasul tahu. Kalau kok tahu, bitla ilahi kelawan oleh Allah ngetingalake Nabi Yahu yang kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngetingalake alama ing atase barang abtanuhu kang ndelikake sapa wong-wong munafik hu ing ma. Kalau ketika pada zaman Nabi, beliau Rasul SAW tahu orang-orang munafik itu siapa, tahu. Kalau kok tahu? Karena Allah memberitahu pada beliau Rasul SAW. Akibatnya ya karena ketahuan ya otomatis geraknya tidak bisa leluasa lagi. Nah, kalau sekarang ada ndak orang yang bisa tahu bahwa si A si B ini munafik? Ada. Cuman pada saat beliau Rasul SAW pun orang-orang munafik tidak lalu diproklamasikan sebagai orang-orang munafik, tetap diperlakukan sebagai muslim, bukan diperlakukan sebagai non muslim. Dengan demikian sampai sekarang pun apabila ada seseorang yang diberi kemampuan Allah melihat hakikat orang, oh ini non muslim tapi penampilan muslim, tetap orang tersebut melaksanakan syariat, yaitu mengakui sebagai muslim, diperlakukan sebagai muslim karena tampilannya tampilan muslim. Nah, itu urusan dunia. Kalau di akhirat, wa yu'aqabuna fil akhirati, dan bakal disiksa sapa wong munafik fil akhirati ing dalam akhirat. Jelas di akhirat. Wa ma yash'uruna, lan ora rumangsa sapa wong munafik anna khida'ahum ing satemene tipuane raji'un li anfusihim. Niku wae iku balik ring awak-awake dhewe. Ya, cukup. Intinya sebagai bahasan bahwa kita wajib bersifat jujur. Nah, karena sifat jujur menuntun kita ke surga, untuk berbuat baik terus sampai ke surga. Dan kita tidak boleh berbohong, karena berbohong itu menggiring kita, menggiring pelakunya untuk ke neraka. Dan akibat kebohongan jelas tadi sudah saya sampaikan. Ya, semoga saja kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tergolong orang-orang munafik. Sekian dulu, insya Allah kita lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.